Sahabat Muslim, ini dia jawaban trivia kuis seputar Islam. Salat kusuf adalah salat sunnah yang dilakukan saat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sahabat Muslim, di era kekosongan risalah antara Nabi Isa menuju Nabi Muhammad banyak terjadi perbuatan maksiat terhadap Allah. Era tersebut dikenal dengan masa jahiliyah. Salah satu perbuatan tidak beradab di kala itu ialah mengubur hidup-hidup bayi dan anak perempuan. Entah bagaimana perasaan ibu yang mengandungnya susah payah, namun tak berdaya mencegah tradisi biadab tersebut. Meski tidak semua kabilah atau suku Arab melakukan tradisi tersebut, namun Allah sangat mengecam perbuatan sebagian suku Arab tersebut, sebagaimana Allah abadikan di dalam surat Al-An'am ayat 137 dan juga surat Al-Takwir ayat 8. Budaya kejam tersebut diawali oleh suku Rabi'ah, lalu ditiru suku Kindah, dan sebagian suku atau Bani Tamim, yang mana suku tersebut cukup disegani dan paling besar jumlahnya. Alasan dari perbuatan tersebut ialah, yang pertama, mereka menganggap anak wanita akan membawa kemiskinan bagi kedua orang tuanya karena tidak produktif. Yang kedua, dikhawatirkan anak perempuan akan miskin dan dikenal hanya bisa menangis dan mencuri. Yang ketiga, kaum perempuan menjadi beban karena kerap ditawan dan diperkosa di saat perang. Namun tidak semua setuju akan tradisi biadab tersebut. Salah satunya ialah Syasha bin Najiyah, seorang pimpinan yang disegani dari Bani Tamim itu sendiri. Ia rela mendatangi rumah ke rumah dari setiap suku dan menebus anak perempuan yang hendak dikubur oleh ayahnya dan menukarnya dengan unta betina yang sedang hamil. Pada saat itu, unta hamil merupakan harta paling berharga, sehingga tak ada alasan untuk menolak harta sebesar itu. Menurut tafsir Al-Misbah, jumlah bayi yang diselamatkan beliau di kala itu mencapai 600 bayi. Dan setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Sasa pun turut berikrar menjadi seorang Muslim. Karena menganggap ajaran Islam adalah ajaran kebenaran yang mengangkat derajat wanita dan melarang perbuatan mengubur para bayi perempuan. Sahabat Muslim, meski zaman jahiliyah sudah tidak ada, namun ada saja segelintir manusia di zaman sekarang yang meniru perbuatan kaum jahiliyah, yakni dengan melakukan aborsi, dikarenakan perzinahan, dan malu karena telah melahirkan anak dari hasil hubungan gelap. Padahal di sisi lain, banyak wanita dan pasangan yang ingin memiliki buah hati, namun belum juga Allah karuniai seorang anak. Namun sebagai umat muslim yang bertakwa dan beriman, ada baiknya kita selalu berprasangka baik terhadap Allah. Pasti ada hikmah dan sebab dibalik ditundanya pasangan untuk mendapatkan anak. Namun kita pun tetap harus berikhtiar, seperti melaksanakan saran dokter dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi seseorang yang menikah lewat jalur pacaran dan bukan lewat ta'aruf, ada baiknya bertobat terlebih dahulu atas segala khilafan semasa pacaran dan memohon ampun. Meski pacaran hanya sekedar berkirim pesan dan memandang satu sama lain, namun tentu saja hal tersebut belumlah halal. Pastinya setelah bertaubat, segala doa lebih mudah terkabul. Karena sebab tertahannya doa, salah satunya ialah terhalang dinding dosa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi sama saya Erik Yusuf. Kita akan bahas sekarang pertanyaan yang menarik sekali, yaitu bagaimana sih amalan-amalan pasangan ya atau ibu ya muda yang menunggu kelahiran anaknya ya atau menunggu kehamilan justru ya. Nah, kita lihat apa aja sih doa atau amalan atau ikhtiarnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begini. Kalau kita lihat tadi ya, sebagaimana para nabi mencontohkan ya, betapa mereka menginginkan keturunan yang soleh, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya ya, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah keturunan yang soleh gitu ya, keturunan mereka yang soleh. Kemudian kalau kita lihat doa yang biasa juga kita lakukan tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi ya Allah berikanlah kepada kami itu keluarga, keturunan ya, keturunan yang seperti apa? Qurrata a'yuni gitu. Keturunan yang sebagai penyejuk hati, juga pemimpin ya, orang-orang yang kemudian pemimpin yang beriman. Dengan keimanannya mereka memimpin dan menuntunnya gitu. Nah, inilah doa-doanya.
Dan insya Allah kalau kita memperbanyak doa-doa seperti itu, kita itu kan kalau dalam rangka menunggu ya, ruh itu kan ditiupkan umur 3 sampai 4 bulan ya, yang namanya janin itu, rahim itu. Nah karenanya selama menunggu itu perbanyak yang namanya zikir-zikir, baca Al-Quran. Kalau kata orang-orang tua zaman dulu tuh, guru-guru saya itu bilang kalau misalnya mau anak laki-laki baca surat Yusuf, kalau mau anak perempuan baca surat Maryam gitu ya. Tapi yang penting apa? Yang penting terus berzikir, kemudian melakukan ikhtiar yang baik-baik, perbanyak sedekahnya, ya kan, perbanyak sholat malamnya gitu. Jangan denger yang jelek-jelek, jangan lihat yang nggak bagus gitu ya, jangan bicara-bicara yang kasar, yang kotor gitu ya. Bercanda pun kemudian jangan bercanda-bercanda yang kemudian di luar batasnya. Nah makanya kenapa sih kalau kita pahami orang-orang yang hamil ini kalau zaman dulu tuh suka dipingit gitu ya. Sebetulnya supaya apa? Supaya mereka ini menjaga betul yang namanya rahimnya, agar supaya ditiupkan oleh Allah ruhnya itu ruh yang terbaik begitu ya, yang kemudian tidak kemudian terpengaruh sama lingkungan yang kemudian bisa merusaknya. Nah inilah sesungguhnya ikhtiar-ikhtiar, amalan-amalan yang insya Allah pasangan-pasangan muda ini bukan hanya ibunya saja ya, dibantu juga sama yang namanya suaminya. Ya, suaminya perbanyak zikir, doa sama-sama. Nah disitulah insya Allah kalau kita ila ja'a nasrullahi wal fath, membuka pintu langit, turun pertolongan Allah, dan insya Allah ditiupkanlah kemudian rahim, ke dalam rahimnya ruh yang terbaik yang jadi anak soleh solehah ya. Insya Allah ingat ya, ikhtiar, jangan lupa selalu berdoa sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.